Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Rahmawati, mahasiswa PPG Transformasi batch 1 tahun 2025 LPTK Yayan Kediri, nomor induk mahasiswa PPG 24209884. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran akidah akhlak kelas 4 dengan materi menghindari akhlak tercela nifaq UMI Muhammadiyah Blondo Kabupaten Magelang. Berikut video pembelajaran yang kami laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, silakan Pak Lisa. Posisi kita berdoa. Mbak Adifa Hadir. Mas Aula Faisa Akmal Putra, Hadir. Mas Arga, Hadir. Mas Alia Satya, Hadir. Mas Atta, Hadir. Mas Atta, Hadir. Mbak Aska, Hadir. Mbak Zahra, Hadir. Mbak Canda, tidak ada. Sakit ya? Iya. Dari kemarin ya, berarti dia sakit. Mbak Ganesha, Hadir. Mas Gretsa, Hadir. Mbak Najwa Aulia, Hadir. Mas Nizam, Hadir. Mas Rafaindra, Hadir. Mas Raim, Hadir. Mbak Raisa, Hadir. Mas Zulfikar. Hadir. Alhamdulillah. Hari ini berarti yang tidak masuk Mbak Canda ya, sakit sedikit dari kemarin. Kita doakan semoga lekas sembuh, besok bisa berangkat sekolah kembali. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah tetap semangat. Tepuk semangat. Dilanjutkan guru mau melihat ketertiban anak-anak hari ini. Kira-kira baju sudah rapi? Sudah rapi. Oke, anak perempuan yang pakai jilbab nggak kelihatan rambutnya ya. Oke. Nah, terima kasih. Bisa dilihat di lingkungan kursi dan meja kalian sudah bersih atau belum? Tidak ada sampah, kalau ada sampah diambil dibuang di
Hari ini kita akan belajar materi pelajaran akhlak ya, materi menghindari akhlak tercela. Silakan anak-anak dikeluarkan bukunya. Apa itu nifaq? Yang tahu apa itu nifaq? Yuk, ya Mas, bisa. Nifaq. Ya. Nifaq artinya berpura-pura. Nifaq artinya berpura-pura. Ya. Berpura-pura. Anak-anak lihat, ini gambar apa? Gambar apa? Orang berpura-pura. Orang berpura-pura. Berarti orang yang berpura-pura. Nifaq itu tadi disampaikan Mas Gresa secara bahasa berasal dari kata nafaqah yang artinya berpura-pura. Nifaq itu perilaku atau sikap berpura-pura. Nah, orang yang berperilaku nifaq disebut apa? Munafik. Orang yang berperilaku nifaq disebut munafik. Nah, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi ayatul munafiki salas idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khawana. Ya. Di situ terdapat ciri-ciri orang. Apa ciri-ciri orang munafik? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, Pak. Apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia hilang. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, jika dipercaya berkhianat. Berkhianat. Coba kalian amati itu gambar apa? Dia bermuka-muka. Bermuka berarti dia berpura-pura. Jadi berpura-puranya orang nifaq itu dia menyembunyikan keburukan. Berpura-pura menyembunyikan keburukannya, seolah-olah dia sebagai muslim yang baik, padahal hatinya tidak mengikuti ajaran Rasulullah, bahkan membenci ajaran Rasulullah. Itu orang nifaq. Kamu di munafik itu orangnya, nifaq itu perilakunya. Jadi Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Di situ ada tanda-tandanya orang munafik. Coba siapa yang mau membacakan hadisnya? Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasa idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiki salas idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa
wa idza tumina khona. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi dalam hadis itu disebutkan 3 ciri-ciri orang munafik. Siapa yang bisa menyebutkan? Yuk, Mbak Raisa. Sebenarnya orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berdusta, apabila terjadi ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia khianat. Jadi ciri-cirinya ada berapa anak? 3. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta, bohong. Dusta atau bohong itu bagaimana? Dusta atau bohong itu antara ucapan dan perilaku tidak sama. Yang diucapkan dan yang dilakukan itu berbeda, tidak sama. Itu berbohong. Ya. Kemudian yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Sudah berjanji mau belajar bersama, belajar kelompok, besok di rumah saya ya belajar kelompok ya. Sudah ditunggu teman-temannya, dia tidak datang. Nah, itu salah satu sikap apa? Mengingkari janji. Contohnya seperti itu, ya. Yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat. Dipercaya, diberi amanah. Contohnya, ada salah seorang yang tidak berangkat sekolah. Kemudian dia berpesan pada temannya, minta tolong diizinkan kepada bapak ibu guru. Nah, temannya tadi tidak mengizinkan, tidak menyampaikan amanahnya. Nah, itu namanya apa? Berkhianat. Harus dipercaya untuk menyampaikan pesan, mengizinkan kalau dia tidak sekolah, sedang sakit, tapi tidak disampaikan. Nah, itu namanya berkhianat. Nah, ini kita berusaha untuk menghindari sikap tersebut. Nah, bagaimana cara menghindari sikap nifak tersebut? Siapa yang bisa? Ayo, Mbak Diva. Senantiasa menjaga lisan, dan memperbaiki setiap keburukan dan perbuatan baik kepada orang lain. Saya mendalami silaturahmi sama benar. Saya meneladani setiap Nabi Muhammad. Saya mengingat bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui dan menguasai kita. Saya berusaha mendekati diri kepada Allah SWT. Ya. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara menghindarinya, nah sekarang apa akibatnya? Apa akibatnya berperilaku nifak? Apa akibatnya berperilaku nifak? Dapat balasan Ya, Mas Andra. Subhanahu wa ta'ala yaitu dinamakan dalam neraka. 2. Orang munafik kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang beriman. 3. Tidak setia dengan orang mukmin. 4. Malas melaksanakan sholat. 5. Orang lain akan membenci dahulunya. Gini, akibat dari berperilaku nifak adalah akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah. Terus tidak setia dengan orang mukmin. Tidak setia itu dia apa ya? Tidak senang bergaul dengan orang mukmin. Kemudian malas melaksanakan sholat dan orang lain akan membenci dan menjauhinya. Itu adalah akibat dari perilaku nifak. Cara menghindarinya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Di. Cara menghindari sifat munafik. Senantiasa menjaga lisan, memperbaiki setiap keburukan,
dan menjalin silaturahim. Meneladani sikap siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah tauladan, contoh yang baik bagi kita, contoh sepanjang masa. Beliau yang menjadi uswah hasanah, contoh yang baik bagi kita. Kemudian mengingat bahwa Allah itu senantiasa melihat, mendengar, mengetahui dan selalu mengawasi kita. Apa yang ada di dalam hati kita Allah pun preso tahu. Apalagi yang kita perbuat Allah selalu melihat. Apa yang kita ucapkan Allah selalu mendengar. Nah untuk itu kita ya anak-anak berusaha berperilaku yang baik, berucap yang baik. Ya kalau sesama teman berucap juga yang baik, jangan menyakiti, jangan berbohong. Jadi kalau suatu saat diberi amanah, dititipi pesan, disampaikan kepada siapa amanah itu harus disampaikan supaya kalian terhindar dari sifat nifaq. Kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Sholat yang rajin, ya, dengan beribadah, sholat, membaca Al-Quran, ya, itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah supaya dijauhi dari sifat nifaq. Ya, jadi nifaq itu sifat atau perilaku. Sekali lagi, orang yang melakukan nifaq disebut apa? Munafik. Ya, anak. Sekarang kita lanjutkan. Ayo berdiskusi anak-anak membentuk kelompok. Ya, ini sudah ada 3 kelompok. Anak-anak mendiskusikan bagaimana sikap yang harus dihindari, ya, guru bagikan gambar kita yang harus kalian kerjakan secara berdiskusi. Diskusikan nanti hasil dari diskusi kalian presentasikan di latihan 1. Nah, salah satu jadi menulis, kemudian duduk bersama. Nanti setelah selesai, kalian mempresentasikan duduk. Sampaikan apa sebenarnya? Ini dan teman-teman. Kira-kira apa? Kita tidak akan dipercayai oleh orang lain. Pernahkah kalian tidak menemukan jawaban kamu? Apa arti dari dirimu serta kamu jelaskan? Kita disebut mengingkari janji karena tidak menepati janji, dan akibatnya adalah janji kita tidak dapat dipercayai lagi oleh orang lain. Bagaimana perasaanmu jika dihianati oleh temanmu? Sedih, kecewa, cengeng, marah, campur aduk menjadi satu. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang sering mengingkari janji, tidak akan mempercayai janjinya lagi? Setelah kamu mengetahui ciri-ciri orang munafik, bagaimana caramu menghindari berjaga lisan, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari sikap Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih kelompok 3, kita beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, yang dilanjutkan kelompok berapa yang mau maju? Tangan, oke, kelompok 2. Ayo, makasih sudah. Penjelasan dari kelompok 2. Berbohong adalah sikap yang berpihak yang akan memberikan pengaruh bohong mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dimasukkan ke dalam neraka. 2. Jika kalian tidak menjawab dari lingkungan itu, maka akan terjadi lingkungan dunia. Orang lain akan menggalinya dan menjadi karena kita
menepati janji. Jika bagaimana perasaan jika mereka perempuan seperti kecemasan dan satu dari satu. Apa yang kalau melakukan yang mengingkari janji, menasihati kemana agar tidak mengingkari janji. Lima, kalau janji orang lain bagaimana sedang menjadi dalam biasa menjaga lisan menjadi silaturahmi secara lima dan mengenal kisah kalau tahu mau. Terima kasih kelompok 2. Tapi itu pertanyaan juga. Terakhir kelompok yang Satu, berbohong adalah sikap yang harus dihindari. Apa jika kami berbohong orang lain sampai menjauhinya? Dua, pernahkah kalian tidak menepati janji dengan Tuhan? Maka kita dari dirinya Tuhan. Kita tidak menepati janji adalah saling tidak percaya, saling membenci, dan saling menjauhi. Bagaimana perasaanmu jika dihianati oleh Tuhan seperti kecewa, sedih, peninggalan? Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang sering meninggalkan janji? Jika ada teman yang sering meninggalkan janji, maka harus dinasihati agar tidak meninggalkan janji. Setelah kamu mengetahui ciri-ciri orang munafik, bagaimana caramu menghindarinya? Satu, senantiasa menjaga lisan. Dua, menjalin silaturahmi sesama teman. Tiga, mengenalkan sikap dan ibadah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih anak-anakku, sore-soreannya kelas 4. Kalian sudah berhasil mengerjakan tugas diskusi dan sudah kalian sampaikan ke depan, sudah dipresentasikan masing-masing kelompok oleh perwakilan di kelompok itu. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil hikmah sikap yang harus kita lakukan dalam rangka menghindari sifat nifaq. Oke. Sekali lagi, bagaimana cara menghindari sifat nifaq? Senantiasa menjalankan ya perintah Allah, kemudian bersilaturahmi, kemudian merasakan bahwa Allah selalu melihat kita selalu diawasi oleh Allah dan wajib menjalankan ibadah. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ya kita lafalkan bersama hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ya kita baca bersama hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, dibaca anak. Ayatul munafiqin salasa illa hadasa artinya ada orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia khianat. Anakku menerapkan apa yang baik dan menghindari apa tercela nifaq. Yes, katanya senantiasa bisa berucap yang jujur, menepati janji, dan tidak berkhianat kepada siapapun. Ya, terima kasih. Akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.